Puji Tuhan, shalom semua warga Kota Kupang dan sekitarnya, dan juga semua teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang mengikuti siaran ini. Saudara, saya spontan saja ya. Saya spontan sebagai anak negeri. Saya tidak bermaksud apa-apa, tapi saya ikut prihatin dengan beberapa peristiwa yang terjadi di daerah kita, khususnya di Kota Kupang, yang sementara terjadi sekarang kasus pembunuhan ibu dan anak. Saudara, saya melihat antusiasme semangat dari masyarakat untuk mencari keadilan itu sangat luar biasa. Dari berbagai suku mereka datang, dari berbagai kalangan mereka datang untuk mereka mau mencari keadilan. Dan saya tahu, saudaraku, mereka terpanggil secara sosial, secara kemanusiaan untuk melakukan itu. Dan di dalamnya juga mereka pasti adalah orang-orang percaya, orang-orang beriman. Kalau saudara, di antara saudara ada yang warga masyarakat yang beragama Kristen, Nasrani, mungkin saudara pernah dengar kisah. Jadi bagi saya, masyarakat melakukan ini karena mereka berpikir jangan sampai terjadi seperti yang ada dalam Pengkhotbah pasal 3, saudara. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-16. Ini yang ditakutkan terjadi, saudara. Di akhir-akhir zaman ini yang ditakutkan. Sehingga masyarakat juga berpikir, ternyata sudah ada dalam firman, sudah tertulis dalam Alkitab. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-16 berkata, pengkhotbah melihat, ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Sekali lagi, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, yaitu di bumi ini. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Saudara, pengkhotbah melihat di bawah kolong langit, yaitu di bumi ini, di tempat pengadilan tidak ada keadilan. Di tempat yang sebenarnya harus mendapatkan keadilan, tapi setelah pengkhotbah melihat ternyata tidak ada keadilan di tempat keadilan, di tempat pengadilan tidak ada keadilan. Nah, saudara, dalam tanda kutip, masyarakat melihat itu, saudaraku. Jangan sampai seperti ayat firman tadi, saudara, tempat-tempat dalam tanda kutip, saudara, baik itu pengadilan, baik kepolisian, atau tempat-tempat yang sebenarnya masyarakat harus mendapatkan keadilan, diperhatikan hak-haknya, tapi mereka dalam tanda kutip mereka tidak dapat keadilan. Seperti firman ini. Makanya masyarakat terus bersuara. Karena masyarakat melihat, saudara, dalam kasus ini ada beberapa keganjalan. Menurut yang masyarakat lihat, saudaraku, masyarakat pencari keadilan lihat, saudara, yang mana tersangka mengatakan bahwa, saudara, dia mengatakan bahwa bayi yang mati itu dicekik oleh ibunya. Nah, masyarakat, saudaraku, berpikir secara rasional, saudaraku, tidak mungkin. Nah, pikiran masyarakat ini juga ada juga di Alkitab, ada di firman Tuhan. Ya, ada juga di Alkitab. Bahkan Alkitab juga berkata, ada beberapa ayat. Kalau dalam Matius 7 ayat 11, saudaraku, Matius 7 ayat 11, mulai dari ayat 8 sampai 11, saudara, itu bercerita tentang, saudara, orang tua atau bapak. Bapak yang jahat saja, waktu anak itu minta roti, dia tidak kasih batu. Waktu anak minta ikan, dia tidak kasih ular. Lalu ayat 11 dari Matius pasal 7 ayat 11, kalau bapak di dunia tahu memberikan, bapak yang jahat yang di dunia tahu memberikan yang baik, apatah lagi bapak di surga. Nah, saudara, itu adalah gambaran. Di sini dipakai bapak, tapi sebenarnya orang tua. Bapak yang jahat saja tahu memberikan yang baik bagi anaknya. Itu bapak, apalagi ibu yang merasakan 9 bulan mengandung. Lalu dia merasakan sakit bersalin. Dia punya hubungan darah dengan anak itu. Lalu kita berkata, bapak, orang tua yang jahat saja tahu. Banyak peristiwa bagaimana orang tua menolong anaknya, rela. Bahkan ada yang rela mati. Nah, saudara, itu yang masyarakat melihat. Ternyata ada juga di Alkitab. Lalu yang lebih sadis lagi, saudaraku,
di Alkitab, saudara, mungkin saudara pernah baca satu Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Itu waktu itu Salomo adalah raja yang berhikmat. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28. Bagaimana hikmat Salomo diuji, saudara. Ada 2 orang perempuan sundal, minta maaf. Mereka di satu rumah, lalu satu melahirkan anak. Beberapa hari kemudian yang satu juga melahirkan anak. Beberapa hari kemudian mereka tidur, lalu ketika malam, perempuan yang satu ini menindis anaknya dan mati. Lalu dia ambil anaknya yang mati, dia pindahkan ke perempuan yang satu yang sementara tidur. Jadi anak perempuan yang tertidur itu diambil, yang masih hidup dipindahkan, lalu anaknya yang mati dia taruh di perempuan yang itu yang lagi tidur. Akhirnya ketika perempuan yang tertidur ini pagi dia bangun, dia lihat anaknya sudah mati. Lalu dia bilang, ini bukan anak saya, yang hidup itu adalah anak saya. Tapi yang perempuan yang pelaku ini bilang, bukan, itu anak saya, yang hidup ini anak saya, yang mati itu kamu punya anak. Mereka mulai satu dengan yang lain, mereka mulai saling menyerang. Oh, yang hidup itu anak saya, yang mati itu anak kamu. Akhirnya perkara ini diajukan ke raja. Ketika sampai ke raja, mereka tidak mau mengalah. Raja bilang, mana yang benar? Yang ini bilang, yang hidup itu adalah anak saya, yang mati adalah punya dia. Satu pun demikian. Lalu raja, karena Raja Salomo itu seorang raja yang dia ketika menjadi raja, dia tidak minta kekayaan, dia minta hikmat Tuhan. Tuhan kasih dia hikmat, dan plus Tuhan kasih dia kekayaan yang berlimpah-limpah. Karena dia raja yang berhikmat, Tuhan kasih dia hikmat. Lalu dia bilang begini, dia suruh anak buahnya mengambil pedang, lalu suruh bawa anak yang hidup itu, bawa datang. Lalu dia ambil, dia bilang, aku akan memotong anak ini, membelah menjadi 2 bagian, supaya yang satu kasih ke yang perempuan A, yang satu ke perempuan B. Biarkan saya potong. Biarkan saya potong. Lalu saudara, ibu yang menyadari bahwa yang hidup itu adalah anaknya dia, ibu yang sebenarnya, saudara, karena dia punya hati, dia punya panggilan naluri, keibuan, hati seorang ibu yang kuat. Makanya tadi firman Tuhan berkata, orang tua yang jahat tidak mungkin membiarkan anaknya untuk mati kelaparan, untuk mati. Kalau orang tua yang jahat saja Alkitab berkata, apalagi orang tua yang baik. Lalu saudaraku, karena ibu ini dia menyadari bahwa itu adalah anaknya, dan raja mau potong. Dia bilang, sudah, itu adalah ibu yang baik. Dia bilang, sudah, tidak apa-apa, kasih saja anak itu kepada perempuan itu. Dia rela kasih, dia tahu dalam hatinya, dia tahu bahwa itu anaknya dia, tapi dia rela supaya anak ini jangan mati, dia kasih. Dia mau supaya serahkan ke perempuan yang sebenarnya bukan ibu dari anak ini. Lalu raja, di situ raja langsung tahu karena hikmatnya. Raja bilang, ambil anak itu, serahkan kepada ibu yang murah hati ini. Karena inilah yang sebenarnya ibunya. Lalu saudara perhatikan baik-baik. Itu ibu. Itu ibu. Tidak mungkin, saudaraku. Tidak mungkin ibu mau melihat anaknya, saudaraku. Apalagi sampai mencekik anaknya. Maka ini yang masyarakat lihat. Ada jeritan dalam hati. Ada tangisan dalam hati. Sehingga masyarakat berpikir jangan sampai di pengadilan, di lembaga-lembaga keadilan yang sebenarnya bisa dapat keadilan, tapi tidak dapat keadilan. Ini sudah ada nubuatan, sudah ada tertulis dalam firman. Sementara hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Makanya masyarakat terus bersuara, masyarakat terus berteriak untuk mencari keadilan. Karena mereka melihat ada banyak kejanggalan. Ya, jangan sampai akibat oknum 1-2 orang akhirnya membuat lembaga. Jangan sampai terjadi bahwa di tempat keadilan tidak ada lagi keadilan. Kita berdoa supaya orang-orang yang ada di lembaga-lembaga keadilan, saudaraku, baik di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan dan sebagainya, semua memiliki hati Tuhan, takut Tuhan, minta hikmat Tuhan seperti Salomo. Jadi saya melihat beberapa masyarakat, saya tahu bahwa mereka tidak mencari keuntungan. Mereka tidak cari keuntungan. Saya percaya mereka dengan tulus. Karena sebagian besar dari akar rumput, mereka bergerak, berjuang. Kalau ada yang bilang mereka cari kepentingan, saudaraku, saya tahu kalau masyarakat yang murni,
sampai ribuan orang bisa mendukung. Mana mungkin mereka mencari kepentingan. Itu benar-benar panggilan. Jangan sampai terjadi sekali lagi di tempat keadilan, di pengadilan, di kepolisian, dan di beberapa tempat tidak ada lagi keadilan. Mari dengar suara rakyat. Tuhan memakai rakyat untuk memilih saudara. Mari kita sama-sama berdoa supaya semua, baik pemerintah, lembaga keadilan maupun masyarakat, keluarga korban, semuanya diberi kekuatan, semua diberi hikmat, semua diberi kemampuan dan berjalan seperti yang Tuhan Yesus Kristus mau. Oleh sebab itu saudara, doa orang benar besar kuasanya. Mari kita terus berdoa. Ya, mari kita terus berdoa, saudara. Terima kasih. Biar sharing singkat ini menjadi berkat buat kita. Salam, Tuhan Yesus memberkati.